Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FB2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PBL 1, yaitu aspek keluarga dalam kasus C. Adapun anggota FB2, yaitu Andi Hasnita Dewi, Alvira Dewina, Natasha Rosa, Rahmawati, Rianti Oktavia, Stefani Tri, Hira Fauzia, dan Zahra Fakira. Adapun kasus dari C itu, ada perawat berkunjung ke rumah keluarga yang memiliki anak remaja bernama N dan berusia 13 tahun. Ketika dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan data konjungtiva anemis. Keluarga menyatakan bahwa akhir-akhir ini anaknya sering mengeluh pusing setelah beraktivitas. Next. Adapun outline yang akan kami bahas. Next. Ya, yang pertama akan dijelaskan oleh Andi Nita. Oke, yang pertama ada overview diet sehat. Diet sehat merupakan jumlah makanan dan asupan nutrisi yang dikonsumsi seseorang dengan tujuan untuk menurunkan berat badan dan menjaga keseimbangan postur tubuh. Next. Jadi macam-macam perilaku diet ada 3, ada diet sehat, diet tidak sehat, dan diet ekstrim. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu diet sehat, di mana merupakan perubahan perilaku makan dengan mengurangi asupan lemak dan membatasi asupan energi, serta mengurangi makan cemilan dan meningkatkan aktivitas fisik. Next. Selanjutnya ada metode diet, ada 2, yaitu diet Atkins dan OCD. Diet Atkins ini merupakan menganjurkan untuk meningkatkan konsumsi protein dan menghindari karbohidrat sama sekali. Selama 2 minggu pertama, tubuh akan membangun ketosis, keadaan ketika tubuh menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Sedangkan diet OCD ini diperkenalkan oleh Deddy Corbuzier untuk membolehkan makan sepuasnya di dalam jangka waktu yang tertentu, yang sedikit berbeda dengan metode diet biasanya. Next. Makanan diet pada budaya ada 2, ada variasi biologis dan terapi alternatif. Di sini biologis, perawat harus mempertimbangkan dampak fisiologis kultur pada respon pasien terhadap pengobatan, terutama obat-obatan. Contohnya itu agen antihipertensi akan bekerja dengan cepat pada pria dengan kulit putih, sedangkan yang kulit hitam waktunya agak lama. Next. Terapi pelengkap alternatif ada intervensi yang paling umum sering digunakan di Amerika Serikat, yang dikenalkan sebagai pengobatan konvensional oleh National Institute of Health atau National Center for Complementary and Alternative Medicine. Nah, nama lain untuk pengobatan konvensional. Next. Menurut survei nasional, 36% orang dewasa di Amerika Serikat menggunakan bentuk pengobatan komplementer dan alternatif. Presentasi ini meningkat menjadi 75% ketika doa khusus untuk alasan kesehatan dimasukkan dalam pengertian mereka. Next. Intervensi komplementer dibagi atas 5, ada sistem medis alternatif, intervensi pikiran tubuh, terapi berbasis biologis, metode manipulatif dan berbasis tubuh, serta terapi energi. Next. Selanjutnya ada juga diet menurut agama, ada 5 agama di sini, Hindu, Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan Advent. Next. Selanjutnya pengkajian data umum akan dilanjutkan oleh teman saya, Sakira. Maaf, Zahra masih di mute. Selanjutnya, ada pengkajian data umum. Di pengkajian data umum ini ada 6 variabel. Yang pertama, ada identitas keluarga. Di hasil pengkajiannya itu ada ayah bernama Tuan D, 47 tahun, ibu Nyonya S, 46 tahun, dan anak-anak N atau Nur, 13 tahun. Untuk alamatnya, yaitu di Jalan Mawar Melati, nomor 17, Nganjuk, Jawa Timur. Untuk subvariabel yang ketiga, ada genogram keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan anak. Untuk latar belakang etnisnya, yaitu suku Jawa, latar belakang agamanya, yaitu Islam, dan yang terakhir, status kelas sosialnya, yaitu ayah bekerja sebagai pekerja kantoran dengan penghasilan 3-4 juta per bulan, sedangkan ibu bekerja sebagai seorang penjahit dengan penghasilan 2 juta per bulan. Lanjut, ini untuk genogram kasus C-nya, ini genogram secara simpelnya yang terdiri dari 3 generasi. Generasi pertama yaitu kakek neneknya dari anak Nur. Selanjutnya generasi kedua itu saudara-saudaranya dari ibu bapaknya anak Nur, dan generasi ketiga itu Nur. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefani. Ya, selanjutnya pengajian tahap perkembangan dan riwayat keluarga.
Untuk yang pertama yang dibahas itu mengenai yang dikaji adalah berdasarkan umur anak pertama, di mana anak pertamanya itu berumur 13 tahun. Kemudian tahap perkembangan yang belum terpenuhi yaitu keluarga tersebut sedang dalam tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja. Tugas yang belum terpenuhi itu memberikan kasih sayang, memberikan keamanan dan penerimaan. Selanjutnya yang perlu dikaji selain itu adalah riwayat keluarga inti dan masalah kesehatannya. Nah, yang pertama itu Tuan Parto yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kelurahan, di mana dia sering mengalami sakit kepala dan hanya mengkonsumsi obat warung untuk mengatasinya. Kemudian ada Nyonya Sulistiawati, Ibu dari Nur, yang bekerja sebagai penjahit di suatu butik yang jarang menyiapkan sarapan atau makan malam untuk keluarganya. Kemudian Tuan Parto dan Nyonya Sulistiawati ini sebelum menikah adalah tetangga sehingga orang tua mereka saling mengenal dan lingkungan rumahnya berdekatan. Kemudian yang perlu dikaji riwayat keluarga sebelum dari kedua orang tuanya. Hasil pengkajiannya itu kakek dan nenek Nur sudah meninggal 4 tahun yang lalu sehingga tidak dapat merawat Nur sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh Ocha. Baik, selanjutnya ada pengkajian fungsi keluarga. Jadi untuk fungsi keluarga ini ada beberapa subvariabel. Yang pertama ada fungsi afektif, sosialisasi, dan juga perawatan keluarga. Untuk fungsi afektif sendiri yang dikaji itu bisa dilakukan dengan wawancara. Kita bisa tanya seberapa akrabkah Nur ini dengan keluarganya, kemudian bagaimana sih hubungan dalam keluarga, serta apakah dalam keluarga ini ada saling menunjukkan, saling menghormati begitu. Nah, untuk hasil pengkajian kemarin dapatkan bahwa kedekatan antar anggota keluarga itu kurang baik karena sang ayahnya bekerja, ibunya juga bekerja, kemudian mereka jadi tidak bisa memantau kesehatan anaknya dengan baik. Tapi ketika si Nur ini bercerita, ayah saya merasa sedikit pusing, nah itu masih didengarkan, cuma untuk pemantauannya kurang baik. Nah, selanjutnya meskipun kedua orang tuanya itu sibuk, Nur ini masih menghormati kedua orang tuanya, seperti itu. Next. Nah, untuk fungsi sosialisasi sendiri, jadi yang kita lihat di sini tuh lebih ke latar belakang sosial budayanya. Jadi kita bisa tanya bagaimana sih pengendalian perilaku dalam keluarga. Pengendalian perilaku itu maksudnya seperti aturannya seperti apa, hukumannya seperti apa, kedisiplinannya seperti apa. Kita bisa tanyakan seperti itu. Kemudian keyakinan budaya apa sih yang mempengaruhi pola pengasuhan anak. Nah, dalam hasil pengkajian kemarin didapatkan data bahwa orang tuanya tidak memperlakukan aturan yang ketat, namun tetap memberikan teguran sesuai kesalahan yang dilakukan. Kemudian untuk pengembangan tanggung jawab untuk membesarkan anak, ibu lebih memiliki peran penting karena ibunya bekerja sebagai penjahit dan tidak seketat PNS gitu. Meskipun memang dalam mengasuh Nur sendiri memang agak tumpang tindih dengan pekerjaannya. Kemudian keluarga Nur ini memegang teguh adat budaya masyarakat Jawa yang mendidik anak dengan santun. Next. Untuk fungsi perawatan kesehatannya, ini kita lihat persepsi keluarga terhadap sehat sakit itu seperti apa gitu. Kita bisa tanya bagaimana sih keluarga itu mendefinisikan sehat dan sakit, maupun petunjuk apa sih yang memberikan kesan tersebut gitu. Nah, untuk hasil pengkajiannya kemarin dapatkan data bahwa kemampuan keluarga dalam mengenai kesehatan anggota keluarga yang lain itu bisa dibilang kurang, karena kurangnya pemantauan terhadap kondisi keluarga. Kenapa? Ya karena tadi ayahnya bekerja, ibunya juga bekerja, sehingga kurang perhatian kepada kesehatan remaja. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rianti. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini mengenai data lingkungan dan struktur keluarga. Yang dimana di sini data lingkungan, yang pertama itu karakteristik rumah, yaitu si keluarga ini memiliki rumah pribadi 2 kamar, 1 kamar mandi, dan memiliki ruang jahit juga, terdapat kulkas, meja, dan peralatan lainnya, memiliki 1 motor, ventilasi penerangan lantai, pagar, dinding, atap, layak untuk dihuni. Terus terdapat saluran got yang tidak tertutup. Selanjutnya itu karakteristik tetangga dan komunitas yang lebih besar, yang dimana di sini selalu berinteraksi dengan lingkungannya atau hubungan sosialnya, yang dimana baik satu sama lain, sehingga seringkali adanya pertemuan antar tetangga seperti melakukan pengkajian dan arisan bersama. Yang dimana tipe lingkungan keluarga yaitu lingkup kelurahan yang terdiri dari beberapa RW. Next. Nah, selanjutnya ini yang lanjutan dari tadi, yaitu kondisi jalan itu bisa dilalui oleh kendaraan baik motor maupun mobil. Terus kebersihan lingkungan rumah keluarga itu terbilang bersih karena tidak terdapat penumpukan sampah di sekitaran rumahnya. Terus selanjutnya mobilitas geografi keluarga, yang dimana disebutkan tadi bahwa memiliki 1 motor yang digunakan untuk bekerja dan mengantar anaknya. Pada lingkungan keluarga tidak memiliki puskesmas atau klinik terdekat di sekitar pemukiman. Jarak sekolah dengan rumah itu terbilang cukup jauh sehingga si anak tersebut sering diantar oleh ayahnya. Next.
Terus di sini ada family association and transaction with community, yaitu hubungan suami istri dengan lingkungan komunitas terbilang sangat dekat karena dilihat berdasarkan dari profesi masing-masing yang dimana memiliki pekerjaan kantoran dan sebagai penjahit. Dengan hal itu yang memungkinkan interaksi dekat dengan masyarakat. Next. Di sini ada pengkajian struktur keluarga, yaitu ada 4. Yang pertama, pola komunikasi, yang dimana hubungan orang tua dengan anaknya tidak terlalu dekat dikarenakan masing-masing sibuk dengan pekerjaan, yang dimana tidak memperhatikan pola tumbuh kembang anaknya. Selanjutnya ada power struktur, yaitu keluarga tidak memiliki atau mempromosikan kebebasan perubahan dan struktur keluarga yang sama. Yang selanjutnya ada role struktur, yaitu dalam keluarga memiliki peran yang tidak sesuai dengan dan tidak dijalankan dengan baik, oleh karena itu terjadi ketegangan peran dan pembatasan pada keluarga. Next. Selanjutnya ada nilai keluarga terbagi ada atas 3, pendidikan, kesehatan, dan peran serta pekerjaan, yang dimana pendidikan di sini si anak dituntut atau ayah dan ibunya menginginkan bahwa anaknya itu harus berpendidikan tinggi sehingga bisa merubah ekonomi keluarganya. Terus kesehatan, yaitu dalam keluarga tidak memiliki peraturan tersendiri mengenai kesehatan. Ibu berpendapat bahwa makanan sehari-hari sudah cukup, yang dimana tanpa adanya sayur dan buah. Terus ada peran serta pekerjaan, di mana ibu berpikir bahwa suami berkewajiban untuk mencari nafkah atau uang, dan ia sendiri berkewajiban untuk membantu mencari uang dan mengurus urusan rumah tangga, tanpa rutin memperhatikan kondisi anaknya, bahwa dia berpikir kalau si anaknya ini sudah bisa mandiri dan bisa menjaga kesehatannya. Next. Dilanjutkan oleh Saudara Stefani, dipersilakan. Ya, selanjutnya ada pengkajian stresor. Yang pertama, stresor jangka pendek. Nah, kalau stresor jangka pendek Nur ini dia belajar, kemudian begadang, kemudian jarang sarapan dan jarang makan malam. Kemudian untuk tua pato itu karena bekerja. Kalau Nyonya Sulistiwati itu stresornya itu jam kerja yang sangat fleksibel. Kemudian stresor jangka panjangnya Nur itu ibu dan ayahnya yang kurang perhatian karena sibuk bekerja. Kemudian strategi coping yang digunakan oleh Nur yaitu main dengan teman dan menonton drama, oleh Tuan Pato itu tidur saat akhir pekan, oleh Nyonya Solistiwati itu mengobrol dengan rekan kerjanya. Kemudian strategi coping yang digunakan oleh keluarga itu hanya berkumpul bersama ketika akhir pekan, itu juga apabila orang tuanya tidak sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian pengelolaan fungsi dan adaptasi keluarga Nur ini tidak efektif karena kesibukan orang tua Nur. Bahkan seringkali ketika akhir pekan, orang tua Nur ketika tidak sibuk itu lebih suka beristirahat masing-masing dibandingkan kumpul bersama atau liburan dengan Nur. Selanjutnya akan dibahas oleh Elvira. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagnosa. Next. Ini pengkajian diagnosanya tadi udah dijelasin juga. Dengan keluhan utamanya orang tua anak Nur setiap hari sibuk bekerja sehingga tidak dapat memberikan pola tumbuh kembang kesehatan anak Nur yang menderita anemia. Next. Ini data yang kita dapatkan itu data subjektifnya mengeluh pusing setelah beraktivitas, orang tua tidak memperhatikan pola tumbuh kembang, serta kurang perhatian kedua orang tua. Data objektifnya itu anemia dan konjungtiva anemis. Next. Diagnosa yang kelompok kami ambil itu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Next. Ini diagnosisnya ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berkaitan dengan pola tumbuh kembang serta kesehatan, di mana definisinya bisa kalian baca dengan batasan karakteristiknya akselerasi gejala penyakit seorang anggota keluarga, lalu kurang perhatian pada penyakit, dan kesulitan dengan regimen yang ditetapkan. Next. Lalu diagnosa alternatif yang kelompok kami ambil itu ada 3. Yang pertama, ketidakmampuan coping keluarga. Untuk definisinya bisa kalian baca dengan batasan karakteristik tidak menghargai kebutuhan klien, mengabaikan kebutuhan dasar klien, mengabaikan hubungan dengan anggota keluarga, serta melakukan rutinitas tanpa memperhatikan kebutuhan klien. Next. Lalu, gangguan proses keluarga, di mana perubahan hubungan dan atau fungsi dalam keluarga dengan batasan karakteristik, pertama perubahan tugas dan tanggung jawab, kedua perubahan pola komunikasi, ketiga perubahan dalam keintiman, dan terakhir perubahan sikap. Next. Diagnosa alternatif yang terakhir itu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Definisinya bisa dibaca dengan batasan karakteristik, ketidakmampuan bertanggung jawab, lalu pola perilaku kurang mencari bantuan kesehatan, serta komunikasi tidak efektif. Next.
Selanjutnya akan dibahas oleh Syifa. Ya, selanjutnya ada rencana keperawatan keluarga. Di sini ada intervensi mengenai diagnosis ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Di sini ada tujuan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rahma. Di sini saya akan membahas mengenai intervensinya. Yang pertama itu ada promosi keterlibatan keluarga, di mana perawat dapat memfasilitasi partisipasi anggota keluarga dalam perawatan emosional dan fisik pasien. Lalu ada mobilisasi keluarga, yaitu memanfaatkan kekuatan keluarga untuk mempengaruhi kesehatan pasien ke arah yang positif. Lalu pemeliharaan proses keluarga, yaitu meminimalkan dampak gangguan proses keluarga. Ada panduan sistem kesehatan, yaitu memfasilitasi lokasi pasien dan penggunaan layanan kesehatan yang sesuai, dan promosi normalisasi, yaitu membantu orang tua dan anggota keluarga lain pada anak yang mengalami penyakit atau ketunadayaan kronis dalam memberikan pengalaman hidup yang normal untuk anak dan keluarga mereka. Next. Lalu ada peningkatan penyesuaian, peningkatan nilai diri, dan penyuluhan prosedur pengobatan rasional yang dapat dibaca. Next. Lalu ada penyuluhan untuk pasien keluarga, di mana di sini perawat dapat mengajarkan manajemen waktu dan keterampilan organisasi, memberi asuhan dengan keterampilan yang diperlukan untuk terapi pasien, mengajarkan strategi untuk mempertahankan atau mengembalikan kesehatan pasien, memberi informasi pada sumber komunitas yang spesifik dengan tujuan kesehatan pasien, memberikan informasi terkait penyakit, komplikasi, dan pengobatan yang direkomendasikan, dan promosi keterlibatan keluarga, yaitu memfasilitasi pemahaman aspek medis kondisi pasien bagi anggota keluarga. Next, ada aktivitas kolaboratif, yaitu bantu keluarga untuk mengidentifikasi sumber perawatan kesehatan komunitas, lalu ada merujuk keluarga untuk kelompok dukungan keluarga, dan kolaborasi dengan penyedia keperawatan kesehatan lain untuk menentukan cara memodifikasi program terapeutik tanpa membahayakan kesehatan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Ya, jadi untuk evaluasi dari asuhan keperawatannya, yaitu ada normalisasi keluarga, di mana keluarga ini dapat mempertahankan dan mengembangkan strategi untuk berfungsi optimum ketika anggota keluarganya mengalami penyakit kronis atau ketunadayaan. Selanjutnya ada partisipasi keluarga dalam perawatan profesional. Ini aktif dalam mengambil keputusan, memberikan dan mengevaluasi yang dilakukan oleh petugas perawatan kesehatan. Lalu luaran tambahan yang menunjang keberhasilan, yaitu kesiapan perawatan di asuhan maupun perawat dan anggota keluarga, dan dapat melakukan langsung ataupun tidak langsung, dan mendapat dukungan keluarga pada perawatan. Adapun faktor yang mempengaruhi luarannya itu seperti kesabaran beri perawatan, itu perawat maupun anggota keluarga, pembuatan keputusan, status kesehatan keluarga, integritas peran keluarga ini sesuai dengan perannya, lalu situasi keluarga, kebahagiaan keluarga, dan pengetahuan keluarga terhadap suatu penyakit. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Syifa. Ya, sekian presentasi dari FG2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.